Bayangkan, dalam hitungan jam, harga iPhone meledak 3 kali lipat. Pabrik-pabrik pada mati suri. Pasar saham global berguguran seperti domino. Bukan karena perang nuklir atau bencana alam, tapi lebih berbahaya karena dua raksasa ekonomi saling menghancurkan. Ini bukan film fiksi. Ini mungkin yang akan terjadi karena dua negara besar, yaitu Amerika Serikat versus China, dalam sebuah perang dagang yang mengubah aturan main global dan akan berpengaruh kepada dompet kalian. Mengapa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu konflik seperti ini? Dan juga bagaimana sikap berani dari negara China melawan perang dagang yang dimulai oleh Amerika Serikat? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas permasalahan ini dan apa dampaknya terhadap perekonomian global. Jadi stay tune terus di channel ini. Di tengah perubahan ekonomi dunia yang cepat, perseteruan antara Amerika Serikat dan China jadi sorotan utama. Awalnya cuma soal tarif impor, sekarang sudah jadi perang dagang besar-besaran. Ini bukan cuma soal dua negara adidaya, tapi juga berdampak ke seluruh dunia. Mari kita lihat bagaimana semua bisa terjadi dan apa saja akibatnya. Awal tahun 2025, Presiden Donald Trump kembali memanas-manasi perekonomian global. Dia mengumumkan kenaikan tarif impor besar-besaran, terutama dari negara Cina. Tarif ini intinya bikin barang impor jadi lebih mahal, karena para importir harus bayar lebih ke pemerintahan Amerika Serikat. Efeknya langsung terasa, harga barang naik, rantai pasok terganggu, pasar jadi kacau. Di tengah ketegangan seperti ini, banyak banget negara yang mencoba berunding ataupun berdialog. Dan Trump menanggapinya seperti ini. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Berbeda dengan negara-negara lain, China justru balas dendam dengan menaikkan tarif juga. Dan akhirnya mereka menyatakan siap melawan balik setiap langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat. China nggak mau mundur. Mereka bilang Amerika Serikat bukan pemilik dunia. Bahkan mereka rela kehilangan 15% pasar ekspor daripada tunduk kepada Amerika Serikat. Hasilnya, perang tarif makin memanas. Ini terjadi pada April 2025, di mana Amerika Serikat menaikkan tarif menjadi 54% untuk China. Dan China pun membalas menaikkan menjadi 34%. Amerika Serikat membalas lagi menaikkan menjadi 104%. China pun membalas juga menjadi 84%. Dan puncaknya Amerika menaikkan menjadi 145%. Dan China pun tidak kalah, dia membalas dendam menaikkannya menjadi 125%. Perang dagang ini seperti permainan poker dengan taruhan yang tinggi. Pasar menjadi tidak stabil dan banyak industri yang was-was soal masa depan mereka. Di tengah tensi yang tinggi, Presiden Donald Trump tiba-tiba mengumumkan semua tarif baru itu ditunda selama 3 bulan, kecuali buat negara pesaingnya yaitu China. Dia bilang, semua itu cuman bercanda. Banyak yang curiga ini cuman akal-akalan buat mainkan pasar. Soalnya pernah ada penyelidikan juga soal cuitan Donald Trump yang katanya bikin harga saham naik turun. Setelah tekanan dari industri teknologi dalam negeri, Amerika Serikat akhirnya mundur dari kebijakan tarif impor yang ketat terhadap China. Pemerintahan Trump mengumumkan pengecualian tarif untuk produk-produk teknologi seperti smartphone, komputer, dan peralatan pembuatan chip. Langkah ini diambil untuk mencegah lonjakan harga dan gangguan pasokan yang dapat merugikan konsumen dan perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Namun, pengecualian ini bersifat sementara. Produk-produk tersebut masih dikenakan tarif sebesar 20% di bawah kategori fentanyl tariffs yang dikaitkan dengan kebijakan keamanan nasional. Meskipun demikian, keputusan ini dianggap sebagai salah satu kemenangan strategis bagi China yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak dapat sepenuhnya terlepas ketergantungannya pada teknologi dari negara tirai bambu tersebut. Di tengah eskalasi perang dagang,
Presiden Trump mencoba meredakan ketegangan dengan mengajak Presiden Xi Jinping untuk bertemu dan membahas solusinya. Di mana kita tahu yang mengajak perang dagang atau yang menaikkan tensi pertama kali adalah dari pihak Amerika Serikat. Namun, ajakan ini tidak diindahkan oleh Cina. Beijing menolak pertemuan tersebut, menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah tunduk pada tekanan dan siap menghadapi konsekuensi dari perang dagang ini. Xi Jinping menolak proposal pertemuan dengan Donald Trump, menunjukkan sikap tegas Cina dalam menghadapi tekanan tarif dari Amerika Serikat. Penolakan ini menunjukkan bahwa Cina tidak hanya siap secara ekonomi, tetapi juga secara diplomatik untuk menghadapi tekanan dari Amerika Serikat. Sementara Donald Trump masih mencari solusi melalui pertemuan bilateral. Cina memilih untuk memperkuat posisinya di panggung global, menjalin hubungan dengan negara lain dan memperkuat pasar domestiknya. Negara-negara lain juga ikut bereaksi. Uni Eropa misalnya, sepakat sama Cina buat turunin tarif mobil listrik biar harganya tetap murah. Di sisi lain, negara-negara berkembang ikut kena imbas. Harga barang impor naik, pasar saham goyah, dan ekonomi menjadi lambat. Di balik drama politik, yang paling kena dampak ya masyarakat biasa. Usaha kecil makin susah untung. Keluarga harus atur ulang pengeluaran karena harga naik. Dan para investor bingung ngatur strategi di pasar yang gak menentu. Dalam perang dagang, gak akan ada yang bisa benar-benar menang. Yang ada cuman siapa yang bisa bertahan dengan statement yang udah dibuat. Perang dagang Amerika Serikat dan Cina jadi pengingat bahwa di dunia ini memang saling terhubung. Kebijakan ekonomi salah satu negara bisa berdampak ke seluruh dunia. Entah ini strategi atau lelucon politik, mungkin juga awal dari konflik jangka panjang yang jelas dampaknya nyata. Mereka, para pemimpin negara, bisa melakukan statement seperti itu. Tetapi sayangnya yang akan terkena dampak adalah masyarakat itu sendiri. Dan bagi masyarakat tantangannya adalah bertahan di tengah ketidakpastian. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini sekarang juga. Dan untuk kalian yang pengen berkomentar, kolom komentar tersedia di bagian bawah video ini. Jadi jangan lupa taruh pendapatmu di sana. Terima kasih banyak, sehat selalu untuk kalian semua.